Kalibager, ibu-ibu Dharma Wanita SMP Negeri 2 Kalibager. Saya ingin berbagi nih hasil dari Dharma Wanita Kecamatan kemarin tentang parenting atau pola asuh anak. Pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak, pola parenting ini nantinya bisa berpengaruh terhadap banyak aspek dalam kehidupan anak hingga dewasa, mulai dari sisi akademik, kesehatan mental, pola hidup, hingga kehidupan sosialnya. Pola asuh anak yang pertama, yang jelas ibu-ibu semua, kita dalam mengasuh anak itu harus menghadirkan Allah dalam setiap langkahnya kepada anak kita. Yang kedua, usia 0 sampai 7 tahun, posisikan anak itu sebagai raja. Kemarin seperti itu. Berarti kita itu harus melayani anak, baik itu makan, minum, segala kebutuhan anak. Jadi 0 sampai 7 tahun itu posisikan sebagai raja atau melayani. Kita sebagai orang tua itu melayani anak. Yang selanjutnya, yang ketiga, usia 8 sampai 15 tahun itu perlu teladan dari kita, perlu contoh dari kita dalam praktek sehari-harinya di dalam rumah. Yang selanjutnya, usia 16 sampai 20 tahun, posisikan anak itu sebagai teman, sahabat di rumah. Jadi kita ajak komunikasi, kita ajak diskusi, dialog dengan teman. Anak mengungkapkan perasaannya, mungkin saat di sekolah bagaimana emosinya anak tercurahkan kepada orang tua. Jadi kita itu harus bisa menjadi sahabat atau teman bagi anak kita yang berusia 16 sampai 20 tahun. Jadi kita itu berharap dan berdoa itu hanya kepada Allah, karena anak memiliki perbedaan-perbedaan dengan kemauan kita dengan anak kita sendiri. Jadi kita hanya berharap sama Allah, jangan terlalu banyak berharap sama anak kita, karena kadang keinginan kita tidak sama dengan keinginan. Terus di sini ada berbagi tips parenting atau pola asuh yang baik. Yang pertama, samakan pola parenting antara ibu dan ayah. Jadi antara ibu dan ayah itu harus setuju, sepakat dalam mendidik anak itu sama. Jangan sampai yang satu lagi menasehati, yang satu mungkin lebih keras atau lebih melindungi dan sebagainya. Jadi kita itu harus kompak antara ayah dan ibu di rumah. Terus yang kedua, jadilah contoh yang baik bagi anak. Jadi kita di rumah itu sebagai teladan yang pertama di dalam keluarga kita, anak kita, biasakan kita mengucapkan kata terima kasih, tolong, minta maaf, gitu ya, biar anak kita juga meniru kita. Terus sopan santun terhadap orang lain, jujur, toleransi dengan perbedaan-perbedaan yang ada di keluarga kita. Terus yang ketiga, usahakan untuk mengontrol emosi di depan anak, menjaga sikap, perkataan dalam keadaan emosi. Sesulit apapun orang tua harus bijak, jangan sampai bertindak ataupun mengeluarkan kata-kata yang negatif di depan si anak kita. Anak yang sering melihat perilaku negatif orang tuanya cenderung akan meniru perilaku tersebut. Jadi kita itu harus menjadi contoh atau teladan anak kita di dalam rumah. Terus yang selanjutnya, yang keempat, hindari perilaku mengancam pada anak. Orang tua mungkin secara tidak sadar pernah mengeluarkan kalimat mengancam ke anak, bahkan dengan nada tinggi dan membentak. Jadi kita harus menghindari, jangan sampai mengancam pada anak. Yang kelima, ajari anak bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Rasa kecewa, rasa sedih, marah, rasa
senang, biarkan diungkapkan anak. Makanya kita harus bisa meluangkan waktu untuk anak kita di rumah. Yang selanjutnya yang keenam, tunjukkan rasa kasih sayang dan bangga pada anak. Menunjukkan kasih sayang ke anak juga termasuk pola parenting yang tidak bisa diabaikan. Caranya bisa melalui banyak hal, merangkul anak, memegang tangannya, membelai rambutnya, dan menciumnya. Penting juga untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama. Jadi sesibuk apapun kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak kita, berdialog, ngobrol, sore ketemu begitu. Terus ketika bunda dan ayah menunjukkan kepedulian terhadap si kecil, akan mendorong lebih patuh serta membuatnya tahu bahwa bunda dan ayahnya itu mencintainya. Jadi kita itu harus menjadi orang yang bisa tempat untuk anak mengungkapkan perasaan. Iya, curhat. Yang ketujuh, jangan terlalu memaksakan kehendak dan harapan pada anak. Ya, tips parenting yang tidak kalah penting adalah jangan terlalu memaksakan kehendak anak. Setiap orang tua perlu menyadari bahwa perkembangan anak bisa berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Jadi kita jangan memaksakan kehendak. Terus yang selanjutnya, tidak jarang orang tua memiliki harapan atau ekspektasi yang tidak realistis ya untuk anaknya atau dirinya sendiri. Contohnya memberikan tekanan yang ekstrim kepada anak untuk tampil mengesankan agar nilai di sekolahnya sempurna, padahal mungkin dia kelebihan dan kekurangannya di mata pelajarannya itu beda-beda. Ada yang matematikanya tinggi tapi IPS-nya rendah misalkan, atau seni budayanya bagus, bahasa Inggrisnya rendah. Jadi kita harus gimana? Sekian berbagi tentang pola asuh anak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.